Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita telah disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Dan insyaallah di dalam bulan suci Ramadan ini kita banyak mengambil karamah, manfaat serta pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wabil khusus kita semuanya, umat akhir zaman dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah menjadi umat dari baginda Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam kesempatan perdana pada siang hari ini menjelang waktu berbuka puasa, marilah sama-sama kita banyak mengisi waktu ini dengan berbagai macam kebaikan. Waktu yang insyaallah begitu mustajab, waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak berzikir, berdoa, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat awal tadi telah saya sampaikan satu kutipan dari surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hakikat puasa adalah menahan segala hawa nafsu. Hakikat puasa bisa juga dikatakan sebagai perisai, pelindung bagi diri kita para pelakunya. Puasa ditujukan kepada seluruh umat muslim, wabil khusus adalah orang-orang yang beriman. Langsung disasar kepada orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang yang merasa terpanggillah yang memang mempunyai iman untuk bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan atau puasa ini. Pada dasarnya puasa bisa ataupun ada beberapa keutamaan di dalamnya. Yang pertama adalah diperintahkan langsung kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan satu perintahnya, yaitu berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, kita yang memang notabene adalah orang-orang yang beriman, mari kita ambil manfaatnya, mari kita laksanakan. Karena sangat sayang apabila kita menyiakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengabaikan, karena orang yang mengabaikan dari perintah Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah mereka termasuk dari bukan bagian orang yang beriman. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kita ini begitu banyak makanan lezat di dalam bulan suci Ramadan, khususnya untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, pintu luas dibuka untuk kita melaksanakan ibadah puasa, meraih segala keberkahan yang ada di dalamnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Kalau kita sia-siakan, sekali lagi ya kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah keutamaan dari bulan suci Ramadan atau utama puasa adalah ibadah syir atau ibadah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang insyaallah terhindar dari riya. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah salat kita bisa menjadi sebuah ibadah yang mengandung riya di dalamnya. Sebagai contoh,
Ketika ada orang-orang yang mungkin kita sukai, entah itu mertua kita ataupun calon mertua kita ataupun pacar kita, kita berbuat seolah-olah sholat kita khusyuk, bacaan kita yang dizaharkan seolah-olah dibikin bagus, dan itu akan mengandung riya di dalamnya. Kemudian apalagi sodakoh. Ketika kita akan bersodakoh, kita akan memberikan tentu yang terbaik, tetapi ketika di dalamnya sudah mengandung riya dengan nilai yang kita sodakohkan karena ingin dinilai oleh orang lain, maka unsur riya berada di dalamnya. Akan tetapi ibadah puasa, insya Allah ini ibadah puasa jauh dari riya. Orang mungkin tidak tahu kita sedang berpuasa karena perbedaan antara orang yang berpuasa dan tidaknya begitu kelihatan. Orang yang tidak berpuasa kelihatan sekali dari fisiknya lebih kuat, lebih segar, dan kalau orang yang sedang berpuasa tampak sekali dari fisiknya yang mungkin agak lemah ataupun juga wajahnya yang agak sedikit kusut. Dan itu semua kembali kepada pribadi masing-masing. Yang penting adalah dia tidak menunjukkan ataupun mengaku-ngaku bahwa dia sedang berpuasa. Dan insya Allah dengan ibadah puasa yang kita jalankan ini, sekali lagi terhindar dari sifat riya. Sedangkan keutamaan dari puasa yang ketiga adalah Allah yang akan langsung memberikan balasannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran bahwa amal Bani Adam itu untuk umatku, masing-masing adalah untuk umatku, salatnya, ibadahnya, seperti sodakohnya dan yang lainnya. Akan tetapi puasa dari pahalanya adalah untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Dan ini tentunya harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ibadah puasa yang kita jalankan ini insya Allah ibadah yang maksimal, ibadah yang ma'zum, yang insya Allah Allah akan berikan pahalanya dengan sebesar-besarnya pahala. Kita yakin dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda di dalam bulan suci Ramadan. Ibadah yang kita lakukan yang sunnah akan menjadi wajib, dan yang wajib akan dilipat gandakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepintas ataupun sedikit yang saya sampaikan terkait dengan mengisi waktu menjelang waktu berbuka puasa, insya Allah bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang mustajab ini, insya Allah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal, kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.